Pertama-tama mohon izin Bapak Ibu pimpinan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali dalam rangka kegiatan orientasi akademik mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 2 tahun 2021. Baik Bapak Ibu peserta, sesuai dengan jadwal kegiatan kita pada kali ini, hari ini materi pertama akan dibawakan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik, Bapak Dr. Andi Muhammad Irfan, STMT, dengan materi Mekanisme Administrasi Akademik dan Alur Pelaksanaan PPG dalam Jabatan tahun 2021. Baik, untuk mengefisienkan waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Terutama terlebih dahulu saya ucapkan selamat bagi program pendidikan profesi guru angkatan kedua yang siap untuk istilahnya bertarung menghadapi bahtera perjuangan kita secara daring ya. Selama proses ini, dan insya Allah akhirnya nanti kita akan berujung di bulan Agustus dengan mengikuti uji kompetensi masing-masing, nanti uji kinerja dan uji pengetahuan tentunya. Kita ucapkan dulu dan mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala yang kita butuhkan di dunia ini, dan tentunya kita akan hadapkan nanti di akhirat kemudian. Dan kita ucapkan juga salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk hingga kita dapat berarah yang benar. Baik, untuk sesi satu ini karena ada nanti kemudian dari Pak Zaki yang akan menjelaskan bagaimana proses di LMS tentunya. Sedangkan saya akan menjelaskan proses dari awal kita berlangsung, mulai lapor diri selanjutnya hingga kita akan berakhir di ujungnya nanti, ya, secara administrasinya saja. Jadi saya akan menjelaskan secara administrasi apa-apa saja yang kita akan laksanakan atau bahterakan nanti sampai berakhir. Saya coba untuk sharing. Baik. Jadi mekanisme administrasi akademik dan alur pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 ya. Tentu saja kita sudah lalui lapor diri bagi peserta itu wajib karena tentu saja rekam yang ada tentang apa saja mengenai biodata diri peserta, kemudian bagaimana keluarganya, dan apapun akademiknya juga itu sudah terekam di kami dalam bentuk Excel, dan data-datanya sudah kami simpan dalam bentuk bank data khususnya untuk Universitas Negeri Makassar. Kalau kita lihat di sini bahwa untuk angkatan 2 kota kita yang sudah menyatakan kesediaan itu sebanyak 564 dan seluruhnya sudah melakukan lapor diri. Jadi boleh dikata 564 itu menyatakan kesediaan dan sudah lapor diri 564. Tapi di penghujung daripada kegiatan kita ini akan dilaksanakan orientasi. Salah satu peserta kita yang
dari, kalau tidak salah dari Kalimantan, menyatakan mundur dari kegiatan ini ya, 1 orang. Apanya? Saya coba ulangi ya. Share-nya nggak kelihatannya. Bisa ulang, Pak Andi? Iya, saya coba ini. Sudah bagus ya? Belum. Ya, sudah Oke. kelihatan. Ya, Excel memang tidak tampil. Saya cuma, karena kalau begitu saya coba share melalui ini ya. Sorry. Saya keluar dulu. Share secara, satu-satu. Ya, saya tampilkan dulu tentang Excel-nya ya. Jadi data kita untuk angkatan 2 itu sebanyak 564 ya. 564 orang yang sudah menyatakan kesediaan dan sudah menyatakan diri melapor ya, melapor. Jadi data-datanya sudah kami saring dan revisi dengan baik. Kadang ada namanya yang memasang tetap titel, itu kami hapus karena kemudian tidak boleh pakai ada titel. Kemudian jenis hurufnya ada yang huruf besar, ada huruf kecil, kita sudah perbaiki. Ada juga secara kami lakukan WhatsApp ke mereka bahwa misalnya nomor unik pendidik tenaga kependidikannya tidak tepat, karena kalau itu salah tidak akan tampil dengan baik. Kami sudah sampaikan masing-masing dengan menjapri ya. Kemudian kartu keluarga sudah ada, sudah jelas di mana kita akan download, dan data-data ini kita sudah simpan dalam bank data ya. Jadi sudah tidak tersimpan lagi di Google, sudah ada di kita masing-masing peserta. Baik KTP-nya apapun, semua yang Anda lakukan dalam proses uploading kemarin sudah masuk di kami, data-datanya ya. Kemudian alamat domisili dan segala sesuatu sudah kami lakukan prosesnya. Baik, di samping itu orientasi ini, mohon maaf sebelumnya, tidak hanya angkatan 2 saja. Ternyata pada proses orientasi ini terlibat juga angkatan 1. Kenapa demikian? Proses pada angkatan 1 itu beberapa tidak menyelesaikan tugas, sehingga kami nyatakan belum menyelesaikan kegiatan orientasi dengan baik. Karena ini selalu berproses, dan tentu saja kita ketahui bersama bahwa orientasi ini masuk dalam kurikulum kami ya, dalam mata kuliah, karena Bapak Ibu ini sudah termasuk dalam mahasiswa kami dan sudah tercatat di pangkalan data perguruan tinggi ya, Universitas Negeri Makassar. Sehingga ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan dalam hal mata kuliah yang disajikan. Tentu saja nilai-nilai ini tentu saja dalam bentuk transfer nilai yang Anda lakukan di LMS, itu ditransferkan dalam bentuk mata kuliah ya, mata kuliah yang harus dipenuhi oleh mahasiswa di Universitas Negeri Makassar tentunya. Nah, salah satunya orientasi ini sangat berperan penting dalam hal kebijakan pendidikan profesi guru, sehingga Bapak Ibu diharapkan partisipasinya dalam mengikuti kegiatan ini, karena dia salah satu mata kuliah yang ada di Universitas Negeri Makassar ya. Dan boleh saya sampaikan bahwa dari 728 angkatan 1 yang belum memenuhi untuk kegiatan ini dan harus mengikuti angkatan kedua ini, itu sebanyak 259 orang. Ya, hampir dikatakan ya 30% dari 100% yang ikut itu. Jadi harapannya nanti dengan mengikuti orientasi ini dan mencatat, jadi saya jelaskan kembali apa-apa hal yang penting yang harus disampaikan oleh peserta. Pertama, mengikuti dengan baik orientasi ini, mencatat atau meringkas apa-apa saja yang diberikan pemateri. Dalam hal ini, dalam kegiatan kita ini ada 3. Tadi sudah dibicarakan tentang kebijakan dari pimpinan rektor kita, kemudian dari saya juga hal-hal yang tentang administrasi. Kemudian nanti Pak Saki akan menjelaskan masalah LMS, masalah akademik, yang apa-apa yang harus dilakukan pada proses LMS hingga selesai nanti. Jadi mohon dicatat dengan baik, buat ringkasan, kemudian nanti diupload. Pak Muaz sudah membuatkan link nantinya,
absen angkatan 2 dan angkatan 1 yang mengulangi itu sudah disiapkan dan siap untuk dibuka, dan tempat untuk mengupload resume kegiatan ini sudah disiapkan juga dengan baik. Jadi intinya, jika Bapak Ibu sudah melakukan hal tersebut, insya Allah tidak ada masalah dengan orientasi ini, gitu ya. Kalau angkatan 1 yang 30% itu melakukan dengan baik, saya yakin tidak ada masalah, ya, karena itu itu yang harus dipenuhi untuk bisa menyelesaikan daripada mata kuliah ini. Baik, kita masuk kembali ke materi itu. Saya lihat dulu. Ya, mekanisme administrasi akademik pendidikan prosi guru dalam jabatan dosen di Makassar. Tadi saya sudah jelaskan tentang bagian pertama, bagaimana lapor diri, ya, bahwa semua dari angkatan 2 ini sudah memenuhi untuk dengan setia nantinya menyelesaikan, ya, dengan perjuangan yang berat nantinya. Semoga bisa berhasil dengan baik sampai di tujuan, ya, lapor diri. Kemudian yang tidak ada lepas juga bahwa di PKS dan virtual account ini, ya, Bapak Ibu harus segera menyelesaikan secara administrasinya, baik yang dikirim secara utuh, ya, file yang dokumen yang diperlukan itu sudah bisa dikirim segera ke PO Box yang sudah disampaikan sebelumnya, ya, PKS. Dan virtual account ini akan kami sampaikan oleh tim dari Universitas Negeri Makassar untuk dapat ditransfer dari biaya perkuliahan Anda, ya, biaya perkuliahan Anda di UNM, dari GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan, itu bisa masuk ke rekening UNM sehingga kita bisa lancar untuk melaksanakan kegiatan PPG ini. Jadi ini sangat penting karena inilah yang membuat perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi proses-proses administrasi di PKS dan khususnya yang sudah dilaporkan itu segera diselesaikan Bapak Ibu, ya, khususnya di angkatan 2. Kalau angkatan 1 saya kira sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya saya perlu sampaikan tentang orientasi akademik yang sekarang ini sudah tadi saya sampaikan. Bapak Ibu menyelesaikan saja seluruh kegiatan yang sudah kegiatan dari awal, pembukaan, kehadiran, ya, absensi, represensi maksud saya, kemudian melakukan resume kegiatan yang kita ini mulai dari rektor, dari saya, dan dari Pak Mas, nantinya untuk dibuatkan ringkasan dan dimasukkan sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan kegiatan orientasi akademik. Saya kira itu untuk kegiatan orientasi akademik hari ini, ya. Nah, tentu saja besok masih ada lagi, dan itu juga absensi itu sudah masuk di kelas masing-masing, di ruangan masing-masing, di program studi masing-masing. Tetap juga harus Anda melakukan kegiatan tersebut, membuat resume, digabung dengan kegiatan yang hari ini. Jadi ada 2 hari, hari Senin dan hari Selasa, yang kewajiban Anda untuk ikuti dengan baik. Kemudian saya sampaikan setelah kegiatan-kegiatan tersebut dalam proses LMS, nanti tentu saja akan dibimbing oleh admin kelas masing-masing, ya. Ada petugas kelas, ada admin kelas yang akan membimbing Anda dari tiap kelas, ya, dari kelas untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Kegiatan mulai dari proses pembelajaran pedagogik ataupun pelajaran bidang studi hingga nantinya perangkat pembelajaran dan PPL akan terjadi. Baik, perlu saya sampaikan secara administrasi di kami di Universitas Negeri Makassar. Nantinya pada saat saudara Bapak Ibu sudah melaksanakan ujian komprehensif, maka untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya adalah PPL, ya. Karena melaksanakan PPL itu tidak akan bisa berlanjut jika dari kami tidak mengeluarkan surat
bahwa Bapak Ibu sudah dinyatakan siap atau sudah dinyatakan istilahnya lulus di kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan pelaksanaan PPL nantinya. Jadi sebelum melangkah ke PPL dan nilai-nilai di uji komprehensif itu, kami akan mengeluarkan surat pengantar untuk melaksanakan kegiatan PTK dan PPL nantinya. Ya, harus ada surat dari kami yang menyatakan bahwa Ibu Bapak memenuhi syarat untuk bisa ikut PPL. Itu sesuai dengan aturan yang berlaku ya di seluruh Indonesia. Setelah itu secara administrasi juga diharapkan nantinya pada kegiatan PPL ini ya, kegiatan PPL ini kita kalau dinyatakan sudah selesai melaksanakan misalnya ya kegiatan PTK dan PPL itu tagihan di kami ya, tagihan di kami. Bapak Ibu harus mengupload ke kami apa saja yang dilakukan ya, praktek pengalaman lapangannya ini, kemudian penelitian tindak kelas masuk di kami laporannya dalam bentuk file. Kami akan mengamati satu persatu nantinya ya, siapa-siapa yang belum menyelesaikan proses ini nantinya. Karena proses ini adalah proses terakhir sebelum masuk ke uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, pada saat akan melaksanakan uji kinerja, itu dari pihak pusat Jakarta, itu akan meminta surat bahwa saudara sudah melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari pembelajaran hingga praktek pelaksana lapangan. Minta surat dari kami. Nah, kami tidak akan mengeluarkan surat, karena nantinya ini secara terorganisir akan kami sampaikan surat pengantar ini ke masing-masing admin. Ya, kami tidak akan memberikan ke admin Anda, admin kelas, apabila tagihan ini, ya, tagihan daripada laporan PTK dan PPL belum masuk di kami. Saya ulangi lagi, bahwa kami tidak akan mengeluarkan surat untuk ikut uji kinerja dan uji pengetahuan apabila Bapak Ibu tidak menyelesaikan laporan PTK dan PPL. Ya, jadi ini sangat penting, apalagi nanti itu waktu kejar-kejaran ya. Waktu kan cuma 30 hari saja. Diharapkan dalam waktu 30 hari itu Anda sudah mempersiapkan setidaknya draft untuk laporan PTK dan PPL. Sehingga jangan nanti sudah selesai kejadian baru mau dibuatkan laporan. Waktu sudah terlambat itu. Karena waktu itu kepepet dengan ujian nantinya. Jadi tidak terlalu jauh, makanya siapkan dari sekarang draft-draft yang harus dibuat ya, khususnya laporan PTK dan PPL nanti akan dilaksanakan. Ini masih jauh ya, tapi kita sudah ingatkan jauh-jauh sebelumnya. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah surat pengantar dan kesediaan surat keterangan bebas akademik ya, surat bebas akademik untuk mengikut UKM PPG, yaitu uji kinerja dan uji pengetahuan. Nah, pada proses tersebut di kami, ya khususnya di kami itu akan menyampaikan ke masing-masing instruktur ya untuk menyatakan kesediaan untuk melakukan pengujian kepada peserta yang sudah ditunjuk ya, sudah dibuat. Karena ini data-datanya akan kami simpan untuk uji kinerja ya. Khususnya untuk uji kinerja itu akan diplot istilahnya bahwa ada Bapak Ibu setelah ikut PPL ya, ada pembimbingnya, itu kan tidak boleh sebagai penguji. Sehingga kita akan lakukan proses pemberian nantinya saudara-saudara akan tahu siapa-siapa nanti pengujinya ya, untuk dibuatkan surat kesediaan untuk dapat menguji Anda. Baik guru pamong maupun instrukturnya atau dosen pembimbing, dosen penguji ya, kita buatkan surat pengantar. Nah, kalau sudah terjadi Anda dinyatakan lulus uji pengetahuan dan uji kompetensi, akan berupa pengumuman nanti yang keluar dari Jakarta. Dan dinyatakan lulus untuk sementara, tentu saja kami akan membuatkan surat keterangan lulus ya.
Kemudian setelah itu kami akan cetak sertifikat pendidik bagi yang dinyatakan lulus, dan tentu saja akhirnya secara kita kirim sertifikat pendidiknya ke alamat masing-masing ya, ke alamat masing-masing, tentu saja biaya dari Anda, karena kami tidak punya anggaran untuk itu. Kami akan hubungi satu-satu, atau Anda yang meng-WA ke kami bagaimana alamat dan alamat pengiriman. Tentu saja alamat pengiriman ini belum tentu alamat yang Anda kirim ke kami. Bisa saja saudara ada di daerah lain tapi minta diantarkan ke mana sertifikat itu. Belum tentu saja di alamat yang Anda taruh. Jadi kami tetap melakukan pendataan di mana nanti mekanisme pendistribusian sertifikat pendidik ini di mana akan disampaikan. Tentu saja dengan jasa-jasa pengiriman ya, tidak satu tempat ya, kita akan lihat saja mana yang baik dan yang tentu saja yang murah ya, dan baik, murah dan baik. Itu saya kira administrasi kita. Jadi intinya bahwa selama berproses ya kegiatan pendidikan ini, pendidikan profesi ini, lakukanlah dengan kesabaran. Tentu saja kita sabar ya, dan disiplin disiplin waktu dan mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh instruktur ataupun guru PAMO pada Anda. Kerjakan itu, jangan sampai ada yang kelewatan di LMS, karena nilai mata kuliah Anda itu ada di LMS ya. Saya sampaikan kembali bahwa nilai mata kuliah Anda yang akan diselesaikan sebanyak 24 SKS itu ada di LMS. Dan salah satunya sangat berperan sekali bahwa secara syarat uji pengetahuan adalah tanggung jawab kita bersama menyelesaikannya, melakukan kegiatan tersebut sehingga bisa tercapai. Intinya uji pengetahuan itu harus memenuhi syarat 70%, nilai 70 baru Anda dinyatakan lulus. Ya, 70. Jadi berat ya, jadi banyak latihan lah untuk itu. Di samping menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Saya kira itu yang penyampaian kami untuk sesi administrasi ini. Kalaupun misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan kami buka tanya jawab melalui moderator. Silakan Pak Muas. Baik Pak Irfan, terima kasih. Demikian materi yang disampaikan oleh Pak Irfan terkait mekanisme administrasi. Mungkin Pak Irfan izin Pak, masih ada sedikit info mungkin ditambahkan untuk tahap penyelenggara dan jadwal. Silakan Pak. Baik, jadwalnya ya, saya sampaikan kembali, saya juga ini hampir lupa, bahwa posisi Anda di angkatan 2 ya, mungkin sudah terlupakan, pernah saya berikan data, tetapi tidak apa-apa, kita ulang saja, bisa dicatat bahwa kita sudah lalui lapor diri dan pembelajaran di pemanggilan peserta ini tanggal 7 sampai 23 Mei ya, sudah selesai. Dan proses sekarang masuk di orientasi mahasiswa yang kita lakukan saat ini. Tentu saja tanggal 24 Mei, kemudian di pendalaman materi, perancangan perangkat pembelajaran, kita coba lihat di sini bahwa di 25 sampai tanggal 10 Juni Anda lakukan itu, kemudian perancangan pembelajaran 16 hari efektif di tanggal 11 sampai 26 Juni, kemudian uji kompre di tanggal 28 sampai tanggal 30 ya. Ini terbagi ya Pak ya. Ya. Kemudian PPL selama 31 hari efektif, berarti 1 Juli sampai dengan 16 Agustus. Anda lihat di sini kenapa kita minta ya bahwa laporan itu sudah siap. Anda lihat selang waktunya cuma 2 hari Bapak Ibu. 16 Agustus dengan 18. Jadi mohon bahwa draft laporannya itu sudah siap jauh-jauh sebelumnya. Baik laporan PPL dan PPK-nya ya. Anda lihat ini jaraknya cuma 2 hari dari ujiannya. 16 Agustus dengan 18. Jadi
bisa diperhatikan baik-baik ya, bahwa jadwalnya terlalu ketat sekali. Nah, ujian kinerja ya selama biasanya 4 hari ini 18-21 Agustus, kemudian 2 hari di hari Sabtu dan Minggu 28-29 Agustus untuk uji pengetahuan Bapak Ibu. Saya kira itu untuk jadwalnya ya, jadwal yang bisa saya sampaikan. Dicatat baik-baik Bapak Ibu dan kalau perlu ditempel ini kegiatan-kegiatan ini, dan ini di cross merah lah bahwa perhatian laporan harus masuk sebelum di sini ya. Karena kami akan persiapkan di sini untuk Anda mendaftar. Karena biasanya ini 1 minggu waktu yang diberikan ya untuk mendaftar. Jadi ya mundur ke belakang lagi Bapak Ibu. Karena 1 minggu berarti harus saya siapkan itu laporan. Laporannya sudah bisa masuk, walaupun kegiatan PPL berlangsung. Ya, ketat sekali waktunya cuma 2 hari saja. Saya kira itu. Terima kasih Pak Bos. Saya alihkan ke Bapak. Baik Pak Irfan, terima kasih. Jadi demikian materi yang disampaikan oleh Pak Irfan terkait mekanisme dengan alur pelaksanaan PPG. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, yang dimana mungkin sesi pertama ini kita kasih untuk 3 pertanyaan ya. Jadi tadi sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu ada Muhammad Yahya dan Di WA saja dari Pak, PGC. jangan enggak usah ngomongnya. Di WA saja. Yang Kita kedua baca saja, Pak. Mustafa dari IPS. Silakan Pak Muhammad Yahya. Atau kalau misalnya sulit terkendala jaringan, boleh via grup ya, chat. Silahkan diajukan Pak, tapi yang singkat dan padat. Ya. Pada tadi Pak Ruben Celia ya langsung aja ngomong Pak, kalau dikasih akses. Oke, baik Pak Irfan. Ini ada pertanyaan yang masuk. Untuk waktu pengiriman itu berapa hari? Iya Pak. Dan jangan khawatir kalau masuk itu Anda sudah ada masalah. Nah, itu biasanya banyak ya, investor dan bukti bahwa Lagi mute Pak Irfan. Audionya mute Pak. Mute Pak Irfan. Sorry. Saya ulangi lagi bahwa saya beri waktu 1 minggu untuk melaksanakan kegiatan resume ini masuk ya. Dan jangan khawatir Bapak Ibu dengan menyelesaikan resume ini dan tidak ada lagi masalah dengan kegiatan orientasi. Ini yang terjadi di angkatan 1 karena banyak teman-teman kita tidak memasukkan orientasinya tepat waktu. Sehingga kita nyatakan harus mengulang atau memperbaiki. Karena kami dalam hal ini juga diperiksa oleh inspektorat. Kalau ditanya masalah akademik, mana buktinya bahwa kegiatan orientasi itu diikuti oleh peserta? Kalau tidak ada, Anda masukkan laporan ke kami ya berupa itu ya. Itu saja kok, tidak ada masalah. Jangan sampai stres bahwa harus lulus atau tidak ada masalah. Kami tidak ada masalah di kegiatan ini. Asal Bapak Ibu melaksanakan dengan baik. Bapak Ibu. Saya kira itu. Jadi kami beri waktu 1 minggu ya untuk menyelesaikan ini.
Oke, terima tanggal kasih Pak 30. Irfan. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang bertanya terkait masalah PPL. Yang pertama itu apakah wajib PPL itu dilaksanakan bersamaan dengan peserta didik apabila mereka dilaksanakan secara daring karena pengaruh jaringan yang kurang mendukung, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada format laporan PPL dan PTK yang akan nanti dikirimkan? Silakan, Pak. Kalau mengenai format nanti kami sampaikan ya, kalau itu tidak ada masalah nanti pada saat PPL kami akan sampaikan. Sedangkan kegiatan luring PPL saya pikir tidak ada masalah ya, asalkan di daerah Anda sudah istilahnya sudah hijau, ya sudah hijau dan itu sudah dimungkinkan oleh daerah setempat dan izin dari orang tua izin dari orang tua siswa sudah Anda dapatkan. Malah itu lebih baik sebenarnya kalau luring. Ya, baik untuk luring. Kan kegiatan PPL ini kan di sekolah Anda sendiri, ya. Ataukah sekolah yang terdekat dari tempat Anda mau lakukan, silakan. Ya. Itu saja komunikasinya nanti pada saat PPL dengan guru pamongnya dan guru pembimbingnya dan dosen pembimbingnya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, ini ada yang bertanya terkait masalah materi. Apakah angkatan pertama yang mengulang isi materi dalam resume terutama untuk mekanisme ini jadwal angkatan 1 atau jadwal angkatan 2? Ya tentu saja ikut angkatan 2 ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ikut angkatan 2 saja jadwalnya. Kita namanya juga mengulang, berarti Anda ikut di mana Anda berada. Ya. Ikut saya di angkatan 2. Kami akan mendata dari 259 itu siapa yang ikut dan membuat laporan resume. Dan kalau sudah terjadi ya, tidak ada masalah Anda lulus untuk kegiatan. Ya, tidak susah. Kita baca, laporannya sudah benar, jangan sampai juga asal-asalan buatnya, karena kita buka ya satu-satu. Kemarin yang 728 itu kita buka, kita baca satu-satu. Kok enggak masuk akal gitu yang dia buat, cuma berupa lapor dirinya aja yang dia masukkan atau apa. Kelihatan semua itu ya, kelihatan semua apa yang Anda lakukan. Jadi jangan juga asal-asalan membuat resume. Kita akan baca, kita akan buka, apakah itu masuk atau tidak dalam kegiatannya ini ya. Oke, sekira itu. Baik Pak Irfan, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, ini terkait masalah nilai UP. Apakah nilai UP ditentukan hanya lewat ujian komputer atau ditambah dengan nilai harian kita ya Pak? Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya jelaskan dulu bahwa kegiatan harian Anda, apapun juga yang pelaksanaan kegiatan ya yang dilakukan oleh Universitas Negeri Makassar selama proses belajar mengajar, itu Anda dinyatakan sudah selesai di kami apabila Anda dinyatakan lulus ya. Apabila kami sudah mengeluarkan surat keterangan siap untuk mengikuti uji kinerja dan uji pengetahuan. Berarti berhubungan dengan nilai-nilai Anda sebelumnya itu sudah tidak ada lagi. Sekarang Anda siap untuk ikut uji nasional, yaitu uji kinerja, yaitu kan ujian nasional, bukan ujian di Universitas Negeri Makassar. Karena ini syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik, Anda sudah lulus untuk uji nasional, ya, uji nasional yaitu uji kinerjanya dan uji pengetahuannya. Jadi terlepas dari Universitas Negeri Makassar, Bapak Ibu. Anda tidak bisa mendapatkan sertifikat pendidik kalau belum selesai dengan kegiatan ini. Dan Anda tidak bisa ikut ujian, saya ulangi lagi, Anda tidak bisa ikut ujian uji pengetahuan uji kinerja kalau kami menyatakan Anda tidak lulus. Bisa saja ya, tidak lulus dalam kegiatan PPG ini. Itu hak dari Universitas Negeri Makassar untuk tidak meluluskan Anda. Kalau dilihat dari awal kehadiran Bapak Ibu, kemudian bagaimana partisipasi Bapak Ibu di LMS ya, dan itu ada masalah, pasti ada, kita tidak akan keluarkan surat keterangan dapat mengikuti uji kinerja dan uji pengetahuan, gitu. Ya. Dan memang itu dari tahun ke tahun memang momok bagi kita bahwa uji pengetahuan itu harus dimiliki oleh seorang guru profesional
Ya. Harus kemampuannya itu harus mulai dari pedagogiknya, kemudian bagaimana sosialnya ya, kemudian bidang studi itu dipelajari dengan baik. Ya, kalau perlu sebelum kegiatan itu lakukanlah semacam dengan teman-teman ada belajar bersama untuk menghadapi UP gitu. Ya. Atau galanglah dari dosen-dosen untuk membuat kelas khusus membimbing Anda supaya bisa melewati itu atau kegiatan apa saja ya dianggap baik. Kira itu Bapak. Baik, Pak Irfan, terima kasih. Next untuk pertanyaan selanjutnya. Yang pertama itu apakah ada batas pengumpulan PKS? Yang kedua, apakah pelaksanaan PPL itu harus di sekolah masing-masing? Dan yang ketiga terkait masalah pelaksanaan UKIN. Kan jedanya itu 2 hari ya setelah PPL. Kira-kira apa-apa saja yang perlu dipersiapkan beserta melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Yang pertama dulu saya bisa sampaikan untuk ulangi yang pertama apa tadi Pak Mas? Pertanyaannya? Atas pengumpulan PKS, Pak. PKS itu harapan kami ya secepatnya karena itu uangnya harus dimasuk di Untas Negeri Makassar. Jadi jangan ditunda Bapak Ibu. Karena kita akan keluarkan lagi virtual account yang akan disampaikan ke Bapak Ibu. Tentu saja kami tidak terlalu bisa melihat ya karena itu kan di Anda ada di LMS tentang penjelasan itu. Tapi kami akan melapor ke Jakarta tentang virtual account masing-masing yang harus ditandatangani perjanjiannya yang akan dikirim ke kami ke PO Box Jakarta ya. Jadi semua data-data Anda itu terkirim ke Jakarta bukan ke kami. Langsung di PO Box yang sudah disampaikan di LMS. Segera kirim Bapak Ibu karena itu mengenai dana Anda selama Anda melaksanakan pendidikan di Universitas Negeri Makassar. Kemudian yang kedua apa tadi Pak? Saya catat. Apakah pelaksanaan PPL harus di sekolah masing-masing? Oh, tadi saya sudah jelaskan bahwa tidak harus dilaksanakan di tempat masing-masing. Misal contohnya, ada yang mengajar di Papua sekarang sudah pulang ke Jawa. Apakah harus kembali ke Papua? Tentu saja tidak. Nah, itu bisa dilaksanakan dengan persetujuan sekolah yang akan dilaksanakan. Ya, jadi harus ada surat ya. Jadi ditujukan ke kami juga persetujuan bahwa akan melaksanakan PPL di sekolah yang terdekat dari tempat Anda. Ya, sekolah Anda melaksanakan itu. Oke. Harus ada surat pernyataan bahwa Anda tidak melaksanakan PPL di tempat mengajar Anda sesuai dengan data yang Anda berikan ya ke kami. Itu kan data asal ya. Nah, kalau misalnya tidak melaksanakan PPL di situ harus ada surat persetujuan dari kepala sekolah, minimal dari kepala sekolah. Ketiga apa tadi Pak? Mas? Yang ketiga terkait masalah UKIN. Berdasarkan jadwal tadi yang telah dipaparkan, itu jedanya UKIN itu 2 hari setelah PPL. Kira-kira apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan UKIN? Kemudian apakah teknis UKIN itu sama dengan Hukum? Terima kasih. Baik, saya bisa jelaskan apa-apa saja dipersiapkan untuk uji kinerja. Dalam proses uji kerja itu ada 3 komponen yang harus disiapkan dengan baik. Pertama adalah bagaimana portofolio Anda. Karena ada penilaian portofolio, ya kan? Anda sudah siapkan itu atau tidak? Jauh-jauh sebelumnya, bagaimana dengan kegiatan-kegiatan Anda dalam hal sertifikat-sertifikat yang bisa Anda pertanggungjawabkan dalam bentuk portofolio. Ya kan? Kemudian persiapan kedua adalah persiapan RPP, dan nantinya adalah dalam bentuk video praktek pelaksanaan pembelajaran. Dan praktek pelaksanaan pembelajaran ini jangan melakukan kegiatan yang sudah pernah dilatihkan, itu yang dimasukkan lagi. Salah itu, harusnya Anda membuat baru yang khusus untuk uji kinerja ya, sesuai dengan RPP Anda yang ditulis ya. Itu yang dibuat dalam bentuk PP, dalam bentuk video. Memang ketat sekali Bapak Ibu. Waktu Anda habis tersita nantinya nih untuk kegiatan-kegiatan ini, dan itu harus Anda maklumi. Dan ini sudah dilewati dari angkatan 2020 kemarin dan berhasil dengan baik. Jadi harapan saya tidak ada masalah lah dengan angkatan 2021 ini.
Ya, saya kira itu Pak Muas. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi ya dari teman-teman. Baik Pak Irfan, terima kasih. Di sini masih ada beberapa pertanyaan Pak, tapi saya lihat waktunya masih ada kurang lebih 15 menit sesuai dengan jadwal kita. Berhubung di sini juga ada Ketua Prodi Bapak Dr. Jedarmo MKes, mungkin ada tambahan Pak, tips atau masukan terkait masalah pelaksanaan UKIN dengan UKOM dan PPL Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Muas. Jadi dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa tadi, ada beberapa yang saya sempat catat dan saya ingin tambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Andi Muhammad Irfan. Yang pertama terkait dengan laporan PTK dan PPL. Jadi untuk 2021, jadi format laporan PTK dan laporan PPL tidak seperti yang 2020 dan sebelumnya. Jadi kenapa? Berdasarkan hasil analisis kondisi dari panitia nasional bahwa laporan PTK tidak di format seperti laporan PTK dan PPL tidak seperti yang sebelumnya, karena kalau format sebelumnya itu menjelang MPPG itu mahasiswa habis waktu mahasiswa untuk menyiapkan laporan PTK dengan PPL dengan format yang lalu. Ya. Jadi untuk 2021 itu ya tetap ada semacam hanya identifikasi masalah. Nanti ketika Bapak Ibu ikut pendalaman materi, nanti ada format yang diharapkan Anda mengidentifikasi semua permasalahan-permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak Ibu alami. Jadi silakan identifikasi semua, dan itu nanti yang akan menjadi tagihan dan dimasukkan seperti yang disampaikan tadi Pak Irfan. Memang tetap akan ada semacam laporan PTK, tetapi bukan format laporan seperti ada latar belakang, tujuan, bab 1, bukan seperti itu lagi. Jadi tetap kita akan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembelajaran. Ya. Itu tadi masalahnya kenapa dirubah, ya itu tadi yang dulu itu menjelang UKM PPG itu habis waktu mahasiswa itu menyiapkan laporan sehingga tidak belajar lagi persiapan UP, tidak belajar lagi persiapan UKIN. Itu yang kemudian hubungannya juga dengan PPL juga. Kalau PPL itu sudah ada format LK nanti ya, ada nanti LK di set ketiga, siklus ketiga, akhir siklus ketiga, ada format nanti diisi yang juga isinya hampir sama dengan laporan PPL. Ya, laporan PPL nanti itu. Jadi tidak akan Anda isi itu format LK, nanti Pak Saki saya kira akan nanti menjelaskan itu semacam laporan PPL-nya dalam bentuk LK ya. Nanti ditanyakan sama Pak Saki tentang ini laporan PPL-nya di bentuk LK. Kemudian berikut PPL daring luring itu sesungguhnya wajib Pak. Karena kalau daring saja ada aspek-aspek penilaian yang tidak bisa dijawab oleh instrumen ketika hanya daring. Jadi nanti mungkin akan teknisnya akan disampaikan bagaimana ketika, jadi kalau misalnya PPL-nya 3 set, 3 siklus, ya 2 daring, 1 luring sebisa mungkin. Kemarin dipertanyakan oleh mahasiswa angkatan 1, gimana Pak kalau kebijakan Pemda misalnya belum bisa dilakukan tatap muka. Ya silakan nanti Bapak Ibu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, bagaimana agar hanya untuk kepentingan PPL-nya misalnya nanti, itu bisa diatur, tapi nanti akan disampaikan kemudian Bapak Ibu ya, nanti di ujung proses PPG nanti akan disampaikan secara teknis, itu akan disampaikan oleh pembimbingnya, bagaimana pembimbing PPL maksud saya akan disampaikan itu. Tapi ya saya kira bagus pertanyaannya, disiapkan memang dari awal. Yang jelas sebisa mungkin PPL-nya daring dan luring dan di sekolah masing-masing aturannya seperti itu. Ya cuma tadi ada yang menanyakan dan sudah dijawab Pak Irfan, saya kira ya bisa memang seperti itu Pak. Jadi kalau memang katakan kita mau daring di sekolah tapi tidak ada jaringan kan tidak bisa. Jadi kita bisa istilahnya pinjam sekolah, istilahnya tadi Pak Irfan, pinjam sekolah, penting ada izin, ada surat disampaikan ke kami dan disampaikan kepada sekolah yang dituju bahwa karena pertimbangan jaringan di sekolah saya tidak ada, maka saya akan gunakan untuk PPL daring di tempatnya sekolah yang dituju tadi. Harus ada izin ya. Jadi luring dan daring harus ada dua-duanya. Kemudian yang berikut, ya saya kira ini ada resume dan saya kira ya sudah jelas tadi penjelasannya Pak Irfan bahwa ya
Kalau saya berikan petunjuk bahwa materi untuk resume orientasi akademik ini ya paling tidak misalnya tadi apa yang saya kira-kira apa inti yang saya sampaikan tadi, ya apa intinya materinya ya. Yang kedua apa disampaikan tadi Pak Rektor yang diwakili oleh WR1, apa inti yang dia sampaikan beliau. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Irfan, apa inti yang disampaikan tadi Pak Irfan. Itu kan isi materi, itu kan berbentuk resume. Dan nanti akan disampaikan oleh lagi Pak Zaki dalam materi berikutnya. Intinya kira-kira apa itu ya. Jadi jangan mengada-ada, jangan dilaporkan, tapi tidak ada di dalam kegiatan kita. Seperti yang disampaikan tadi Pak Irfan, angkatan 1 itu ya banyak laporan yang hanya sekedar menyebutkan satu, tidak real apa yang kita lakukan. Jadi gitu ya, biar anda tidak salah di dalam membuat resume untuk kegiatan orientasi akademik pada hari ini. Kemudian berikut tadi ada menyebut tentang kelulusan UKM PPG. Ya tidak seperti kelulusan di ujian selama ini rata-rata ya N1, N2, N3 mau dibagi 3 tidak seperti UKM PPG. Harus lulus dua-dua. Ya UKM PPG itu ada 2, ada UP, ada UKIN. Jadi bukan UKIN tambah UP di jumlah baru dibagi 2. Misalnya UKIN-nya 90, kemudian UP-nya 60 kan 150. Nah, dibagi 2 kan 75, enggak begitu. Harus lulus dua-dua. Ya, harus lulus dua-dua. Ya kalau UKIN kan itu minimal 70. Ya, jadi kami enggak punya akses untuk skornya UP. Tetapi intinya harus lulus dua-dua, lulus UP dan lulus UKIN. Itu persyaratan untuk lulus UKM PPG. Kemudian ini tadi kegiatan PPG sebenarnya kan ada 2 Bapak Ibu. PPG itu ada 2. Ada PPG sendiri yang akan dilaksanakan mulai hari ini sampai ujung PPL. Itu satu kegiatan. Kemudian ada uji UKM PPG dilaksanakan oleh instansi lain. Tetapi untuk masuk di instansi lain, dalam hal ini istilahnya panitia nasional, harus ada persyaratan, harus lulus PPG dulu, seperti disampaikan tadi Pak Irfan ya. Tidak akan dikeluarkan oleh kami tentang keterangan kelulusan PPG kalau Bapak Ibu tidak melengkapi semua yang dipersyaratkan. Nah, contoh misalnya angkatan pertama yang ikut orientasi akademi ini hari karena belum memenuhi syarat resumenya maka dihutang kembali. Ya sepanjang itu tidak dipenuhi ya tentu akan ditagih kembali. Jadi usahakan teman-teman yang angkatan pertama yang ikut hari ini tolong dibuatkan resumenya baik-baik dan itu nanti akan menjadi tagihan ketika Bapak Ibu akan mendapatkan keterangan lulus PPG. Kemudian yang berikut ya saya kira tadi sudah disampaikan juga Pak Irfan untuk UKIN ya. UKIN itu ya ada 3 komponennya. Portofolio, kemudian RPP dengan proses pembelajaran dalam bentuk video ya. Kalau proses pembelajarannya kan dalam bentuk video. Tadi diingatkan Pak Irfan, jangan videonya itu juga waktu PPL itu lagi dipakai dalam UKIN-nya, itu akan ketahuan. Resikonya kalau ditemukan itu tidak lulus ya. Tahun kemarin ada yang kami temukan ya, yang dilaporkan sebagai video UKIN adalah salah satu dari kegiatan video PPL-nya. Nah, itu tidak boleh karena harus dibuat baru, jangan yang video PPN yang dilaporkan seperti itu. Nah, itu nanti kami akan sudah punya sudah punya ketentuan bahwa nanti ketika UKIN ya ujian UKIN, video UKIN nanti akan ada label ya, ada label yang menandakan bahwa betul-betul Anda dalam posisi UKIN ya, bukan posisi video PPL. Kemudian yang terakhir tadi ada apakah PPL harus disekolahkan? Saya kira sudah dijawab Pak Irfan, tidak seharusnya sepanjang itu tidak didukung oleh teknologi. Ya, idealnya memang harus di sekolah karena tentu interaksi kita kalau di sekolah kan gampang karena kita sudah ajar murid kita sendiri. Jadi, karena ini PPL harus ada persyaratannya, harus daring dan luring. Ya tentu daring kalau tidak ada jaringan internet kan tidak bisa di sekolah kita. Terutama teman-teman yang memiliki akses internet di daerahnya tidak memungkinkan. Tentu kami berikan kebijakan untuk pindah ke sekolah lain dan ketentuan bermohon ke kami dan bermohon ke sekolah yang dituju. Yang untuk bermohon ke kami untuk diberikan keterangan ke sekolah yang dituju bahwa mohon diberikan layanan untuk melakukan PPL. Saya kira demikian Pak Muas, tambahan dari saya yang sempat saya catat di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekiranya ada yang belum jelaskan masih berproses terus. Nanti kalau ada permasalahan Bapak Ibu bisa lewat admin kelasnya untuk mengkomunikasikan antara Bapak Ibu dengan kami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Muas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muas, saya bisa tambahkan juga bahwa pada saat uji pengetahuan dan uji kinerja itu Anda mendaftar kembali ya, mendaftar di masing-masing website itu. Apa-apa saja yang diperlukan, pertama adalah foto warna merah, kemudian KTP, ya siapkan memang nih. Itu saja, dua, dan tentu saja data-data yang akan dia minta. Tapi yang di-upload itu KTP dan foto. Ya. Dan foto itu warna merah, baik laki-laki maupun perempuan. Latar belakang merah maksudnya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang lain sudah jelas. Andai kata Pak Irfan. Ya. Pak Irfan. Ya, Pak. Pak Irfan. Ya, di foto andai kata kita bisa tampilkan foto yang layak dan foto tidak layak. Ya, ini kan yang banyak bermasalah selama ini. Ya, mungkin contoh kau ini yang layak, yang tidak layak ini seperti nanti saya sampaikan di grup ya, grup WA Bapak Ibu ya, foto-foto yang layak dan tidak. Kan kita punya grup masing-masing per bidang studi ya. Dan saya perlihatkan. Tapi itu nanti kan masih lama, nanti setelah PPM 1 minggu sebelum UP dan UKIN akan saya sampaikan bagaimana foto layak dan tidak layak. Karena ini berhubungan dengan kalau Anda lulus, itu foto yang digunakan untuk sertifikat pendidik Anda. Jadi kalau Anda lulus dan mendapat sertifikat pendidik, foto yang Anda masukkan itu adalah foto yang akan dipakai sebagai pada sertifikat pendidik. Ya. Baik, terima kasih Pak Irfan dan Pak Ketua Prodi. Saya pikir apa yang menjadi nama ini untuk peserta PPG, alhamdulillah sudah terjawabkan langsung. Insya Allah ke depan ketika misalnya masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait masalah proses pelaksanaan PPG, tentunya Bapak Ibu telah didampingi oleh admin, nanti boleh langsung ditanyakan ya. Perlu kami sampaikan bahwa kesimpulan untuk kegiatan kali ini terkait masalah mekanisme dengan alur pelaksanaan, bahwa dalam proses pelaksanaan PPG itu ada 2 tahap Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu bagaimana paling tidak bisa berproses dari lapor diri sampai PPL, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan UKM PPG, yang dimana terdiri atas ujian kinerja dan ujian pengetahuan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan kali ini. Itu pun juga untuk Bapak narasumber kita, Pak Muhammad Irfan dan Pak Ketua Prodi, Bapak Dr. Haji Darmawan. Semoga apa yang telah menjadi masukan dan sarannya itu menjadi semangat buat Bapak Ibu untuk selanjutnya bisa berproses ke depannya sampai selesai. Dan tentunya harapannya kami selaku ketika penyelenggara itu bisa mendapat tingkat kelulusan sampai 100% Bapak Ibu ya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya, yang dimana itu yang akan dibawakan oleh Kepala Laboratorium dan Workshop Program Studi Pendidikan Profesi Guru